Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firda Amri Sujudi dari Prodi MPI 3B. Pada mata kuliah Perencanaan Pendidikan kali ini, saya kelompok 1 yang akan membahas tentang sejarah perkembangan perencanaan pendidikan. Oke, poin pertama yaitu asal-usul perencanaan pendidikan. Menurut oviocin2blog.com, asal-usul perencanaan pendidikan dapat ditelusuri dari berbagai peradaban kuno di belahan dunia. Beberapa titik penting dalam perencanaan pendidikan termasuk yang pertama yaitu peradaban kuno, yang kedua Renaissance dan pencerahan, selanjutnya itu pada era modern, lalu pada abad ke-20 dan pada abad ke-21. Konsep dasar perencanaan pendidikan telah dikenal 25 abad yang lalu, yaitu sejak bangsa Sparta membangun sistem pendidikan yang ditunjukkan untuk membentuk manusia Sparta di bidang militer, bidang sosial, dan bidang ekonomi. Plato juga dalam bukunya yaitu Republik menyatakan bahwasanya perencanaan sekolah bertujuan untuk melayani masyarakat. Lalu pada abad ke-18 ditemukan tulisan yang berkenaan dengan perencanaan pendidikan yang berjudul Perencanaan Universitas di Rusia, yaitu karya Diderot. Lalu selanjutnya pada abad ke-19 sudah terdapat beberapa perencanaan pembangunan sekolah dan perencanaan pendidikan guru yang dapat disimpulkan bahwasannya menurut saya asal-usul perencanaan pendidikan itu sudah dimulai dari abad ke-25 yang bisa terjadinya asal-usul pendidikan tersebut karena adanya berbagai masalah yang membuat negara-negara berpikir bahwasanya pendidikan merupakan suatu hal yang penting untuk sebuah kemajuan negara pada era tersebut. Bahkan mungkin pada sampai era saat ini. Kita harus lebih merencanakan sebuah pembelajaran yang lebih efektif lagi. Lalu menurut sumber.com, perencanaan pendidikan pada awal Perang Dunia Kedua, yaitu pada abad ke-18, ditemukan tulisan yang berkenaan dengan perencanaan pendidikan yang berjudul Perencanaan Universitas di Rusia, karya Diderot. Selanjutnya pada abad ke-19 sudah terdapat beberapa perencanaan pendidikan sekolah dan perencanaan pendidikan guru. Lalu menurut sipelajar.com, pada saat Perang Dunia Kedua setelah Perang Dunia Pertama, pada tahun 1923 Rusia dan rencana pembangunannya merupakan negara yang pertama menerapkan perencanaan pendidikan. Kemudian diikuti oleh Prancis pada abad ke-1929, lalu Amerika Serikat pada abad ke-1933, Swiss pada tahun 1941, dan Puerto Rico pada tahun 1942. Lalu menurut opioci.blogs.com, sesudah Perang Dunia Kedua muncul pergolakan sosial dan ledakan penduduk. Sementara itu, sumber daya semakin mahal dan langka. Akibatnya beberapa negara-negara di Eropa memandang bahwasannya perencanaan pendidikan itu penting, mengingat keterbatasan sumber daya manusia dan sumber daya alam tadi. Lalu sejak saat itu Inggris pada tahun 1944 melakukan wajib belajar di 146 daerah dan para pejabat daerahnya diminta untuk menyiapkan perencanaan pendidikan tersebut. Lalu pada tahun 1951, Prancis membentuk Komisi Perencanaan Pembangunan Pendidikan Sekolah, Pendidikan Universitas, Ilmu Pengetahuan, dan Ilmu Seni Budaya. Lalu selanjutnya pada tahun 1953, pendidikan merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.
sejak tahun 1950 beberapa negara yang baru mendapatkan kemerdekaan pun ikut serta dalam menerapkan perencanaan pendidikan sebagai instrumen peningkatan pembangunan pendidikan di negaranya. Lalu pada tahun 1951 sampai 1955, India dalam rencana pembangunan satu telah menetapkan pendidikan dalam kerangka pembangunan sosial ekonominya. Dan pada saat itu India mulai melakukan perencanaan pendidikan. Lalu menurut jurnal upy.com.id, perencanaan pengembangan dan peningkatan kinerja lembaga pendidikan merupakan suatu proses menuju perubahan ke arah yang lebih baik. Proses penjaminan mutu dan peningkatan mutu pendidikan bahwa melampaui tujuan yang telah ditetapkan. Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan, menyusun literatur utama, dan mendukung yang terkait sehingga dapat memberikan gambaran mengenai kondisi terkini sesuai perkembangan di bidang pendidikan. Hasil analisis menunjukkan bahwasannya pembahasan perencanaan pendidikan terkait kinerja sangat menarik karena proses perencanaan di lembaga pendidikan merupakan salah satu fungsi manajemen perencanaan strategis yang meliputi rencana operasional. Prinsip-prinsip perencanaan pendidikan, langkah-langkahnya yang pertama yaitu rencana strategis yang matang, di dalamnya memuat penelitian yang berkesinambungan sehingga seluruh komponen penduduk membangun peraturan keuangan agar dapat tercukupi dan menjadi lebih baik. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwasannya perencanaan pendidikan itu sangatlah penting. Dan perencanaan pendidikan itu sudah dimulai sejak abad 25 yang lalu. Mungkin sampai sekarang perencanaan itu sudah dikembangkan menjadi semakin berkualitas lagi. Dan karena adanya perencanaan pendidikan tersebut, kita bisa menjadi pelajar atau mahasiswa yang belajar atau melakukan pembelajaran dengan baik, dengan efisien, dengan yang berkualitas karena telah dilakukannya perencanaan pendidikan dari sejak dahulu. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa harus bersyukur atas apa yang telah kita dapatkan pada saat ini. Karena tanpa adanya perjuangan tokoh-tokoh pendidikan pada masa lampau, kita mungkin pada saat ini tidak akan mendapatkan fasilitas atau sarana prasarana pendidikan yang baik. Atau mungkin karena tidak adanya perjuangan, kalau tidak ada perjuangan yang dulu telah dilakukan oleh para tokoh-tokoh pendidikan, mungkin kita tidak akan bisa belajar senyaman pada saat ini. Jadi untuk itu pada materi sejarah perkembangan perencanaan pendidikan ini, saya sangat bersyukur bisa mempelajari sejarah perkembangan perencanaan pendidikan ini. Karena dengan mengetahui perencanaan pendidikan, saya bisa lebih menghargai sosok-sosok yang berkesinambungan dalam terjadinya pendidikan pada masa kini yang sudah menjadi lebih baik lagi.
dari sebelumnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Firami Sujudi mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.